Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Kali ini kita akan bahas lagi soal KSN dengan materi termokimia atau energi 3. Nah, berikut adalah soal yang akan kita bahas. Perhatikan persamaan termokimia berikut, yaitu reaksi pertama NO gas ditambah O3 gas menghasilkan NO2 gas tambah O2 gas. Delta H-nya sama dengan negatif 200 kJ. Reaksi kedua 2Ca padat ditambah O2 gas menghasilkan 2CaO menghasilkan kalor negatif 1270 kJ. Bila kalor yang dihasilkan dari reaksi gas NO dan ozon, artinya ini reaksi pertama ya. Jadi kalor dari reaksi pertama yang dihasilkan digunakan untuk mengubah CaO menjadi padatan Ca dan gas oksigen. Massa ozon yang diperlukan untuk menghasilkan 8 gram Ca adalah, ini adalah 5 pilihan jawabannya. Nah, kita tuliskan kembali persamaan reaksi tadi ya, yang persamaan ke-1 dan kedua. Perhatikan di sini ya, persamaan ke-1 adalah reaksi antara NO dengan ozon. Reaksi yang kedua adalah reaksi pembakaran Ca atau pembentukan CaO. Perhatikan masing-masing, delta H-nya adalah negatif 200 kJ dan negatif 1270 kJ. Yang ditanyakan adalah massa ozon yang diperlukan untuk menghasilkan gram Ca. Berarti ini ozon tuh ya, O3. Kita bisa menyatakan arti dari reaksi, yaitu setiap 1 mol NO. Nah, ini berarti 1 mol dari mana? Karena koefisien di depan NO-nya tidak ada ya, tidak ada angka apapun, itu artinya adalah sebagai 1 mol gas NO dan 1 mol O3. Nah, ozonnya juga 1 mol. Karena di depan rumus O3 itu tidak ada angka, berarti kita anggap dia sebagai 1 mol. Yang bereaksi akan menghasilkan ya, kita menghasilkan kenapa? Karena tanda dari perubahan entalpinya adalah negatif. Termasuk eksoterm. Eksoterm artinya melepaskan kalor sebesar 200 kJ. Perubahan entalpinya adalah sebesar min 200 kJ per mol. Kenapa per mol? Karena di sini yang bereaksi NO dan ozon itu sama-sama 1 mol. Nah, kemudian kita lihat persamaan yang kedua ya. Dan persamaan kedua itu di sini adalah reaksi 2Ca dengan 1 O2 menghasilkan 2 CaO ya. Nah, tetapi yang diminta oleh soal adalah reaksi sebaliknya, karena untuk membentuk kalsium tadi ya, jadi penguraian dari CaO. Nah, bila CaO itu dibalik persamaannya, maka tanda delta H-nya berubah menjadi positif ya. Tadinya kan sebelumnya negatif ya. Nah, sekarang jadi positif. Artinya memerlukan kalor. Nah, kita bisa nyatakan reaksi yang telah kita balik itu sebagai penguraian 2 mol CaO menghasilkan 2 mol Ca dan 1 mol O2. Memerlukan, kenapa memerlukan? Karena tandanya positif. Jadi berbeda dengan yang negatif tadi ya. Kalor sebesar 1270 kJ. Itu kalau yang diuraikannya adalah 2 mol CaO dan dihasilkannya adalah 2 mol Ca dan 1 mol oksigen. Nah, karena dalam soal yang diminta adalah yang dibentuknya, kita harus mengubah persamaan reaksi ini untuk reaksi sebanyak 1 mol ya. Maka kita ubah dengan cara penguraian 1 mol CaO menghasilkan 1 mol Ca dan setengah mol O2. Nah, kalor yang diperlukan adalah sebesar 635 kJ. Dari mana 635 kJ? Yaitu berasal dari, karena persamaan reaksi ini koefisiennya kita ubah menjadi 1 mol, artinya dibagi 2,
ya, maka delta H-nya pun harus kita bagi 2, sehingga kita dapatkan hasilnya adalah 635 kilojoule. Ya, 635 kita dapatkan dari 1270 dibagi 2. Kenapa dibagi 2? Karena koefisiennya tadi pada persamaan reaksi diubah, ya, dibagi 2 semua. Nah, maka kita dapatkan hasilnya adalah 635. Pada pertanyaan massa ozon yang diperlukan untuk menghasilkan 8 gram Ca. Kemudian ditanyakan berapa gram O3 yang diperlukan agar nanti kalor yang dihasilkannya dapat digunakan untuk membentuk 8 gram kalsium. Nah, satuan gram pada Ca kita ubah menjadi mol dengan cara dibagi massa molar Ca. Ini diketahui 40, kita tahunya dari mana? Kita bisa lihat dari sistem periodik. Maka 8 gram dibagi 40, maka kita peroleh molnya adalah 0,2 mol. Nah, 635 kilojoule itu adalah untuk pembentukan 1 mol Ca tadi, ya. Bukan 8 gram, tapi untuk 1 mol Ca. Itu kita lihat dari persamaan reaksinya. Di depan koefisiennya itu kan tidak ada, ya. Maka kita anggap itu adalah sebagai 1. Nah, sekarang kalau hanya 0,2 mol, 0,2 dikali 635 kilojoule. Jadi, untuk membentuk 8 gram Ca itu hanya diperlukan 127 kilojoule. Untuk mendapatkan massa itu kita bisa dapatkan melalui mol ozon, ya. Nah, untuk mendapatkan mol ozon itu adalah 127 kilojoule dibagi 200. Maka kita dapatkan molnya adalah 0,635 mol yang diperlukan untuk menghasilkan kalor sebanyak 127 yang nantinya akan digunakan untuk menghasilkan 8 gram Ca. Nah, dari mol ozon yang dihasilkan dari perhitungan tadi, kita ubah menjadi massa ozon, yaitu dengan cara dikali massa molar ozon. Massa molar ozon adalah 48. 48 dari mana? Massa molar O itu adalah 16 dikali 3, ya. Satuannya adalah gram per mol, maka molnya bisa kita coret. Hasil akhir nanti dalam satuan gram. Nah, ini kalau dihitung maka kita akan peroleh massa dari ozon adalah 30,48 gram. Nah, kalau kita kembali lagi kepada soal, maka jawaban yang tepat adalah option C. Ya, demikianlah pembahasan kita tentang soal KSN energetika atau termokimia. Sampai berjumpa kembali pada pembahasan soal-soal KSN kimia berikutnya. Semoga mudah difahami dan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.